selamat datang kembali di Midlife Free Talk episode ketiga. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang tema yang menarik nih teman-teman, yaitu tentang mengenal bimbingan dan konseling di kebidanan Vanessa. Sebelumnya, perkenalkan saya Zabrina Jaya Putri, di sini bersama dengan narasumber inspiratif yang aktif dan berpengalaman dalam bimbingan dan konseling di kebidanan Vanessa, yaitu Ibu Meike Tia Kusuma, SSI M Biomed. Jadi kita akan membahas bagaimana bimbingan dan konseling di kebidanan Vanessa ini menjadi ruang bercerita dan ruang bertanya yang nyaman bagi mahasiswa kebidanan Vanessa. Baik Ibu, jadi kami sudah membuka pertanyaan di lingkup Instagram kami, jadi bisa mungkin langsung saja kita tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini, bimbingan dan konseling seringkali identik dengan tempat mahasiswa datang saat memiliki masalah. Nah, itu sebenarnya seperti apa peran bimbingan dan konseling di kebidanan Vanessa ini? Oke, ya jadi memang bimbingan konseling sendiri itu kalau adik-adik sering mendengar kata bimbingan konseling sejak kalian SMA pun pasti identik dengan masalah gitu ya. Orang yang masuk BK atau bimbingan konseling itu pasti mahasiswa atau siswa yang bermasalah gitu kan. Tapi sebenarnya bimbingan konseling sendiri itu terdiri dari dua kata ya, bimbingan dan konseling gitu. Bimbingan sendiri itu fungsinya memberikan bimbingan, memberikan pendampingan begitu ya. Dan sebagai upaya preventif kalau bimbingan sendiri ya. Kalau bimbingan itu sebagai upaya preventif atau pencegahan bagaimana agar mahasiswa di sini itu tidak sampai kena masalah gitu ya. Nah, sedangkan konseling itu sebagai upaya kuratif atau upaya penanganannya ketika memang sudah ada masalah. Tapi yang namanya kita hidup ya adik-adik ya, nggak lepas dari yang namanya masalah gitu. Jadi kami hadir di sini selain memberikan solusi atau pengarahan atau pendampingan untuk membantu adik-adik menyelesaikan masalah, baik itu dari segi akademik, dari segi sosial, pribadi maupun nanti persiapan karir adik-adik setelah lulus seperti itu. Nah, selain itu BK juga hadir ya. Kami hadir untuk membantu mahasiswa dalam memahami diri sendiri. Karena kita tahu ya adik-adik, masa remaja artinya sebelum dewasa itu kan masa-masa di mana adik-adik ini masih mencari jati diri gitu ya. Nah, dari situ kan masih labil, mulai dari emosi ataupun pikirannya itu masih labil gitu ya adik-adik. Jadi kami hadir di sini membantu memahami mahasiswa dalam memahami diri sendiri seperti itu. Selanjutnya juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi maupun keterampilan yang dimiliki melalui kalau misalnya adik-adik mau konsultasi terkait lomba nih, apa sih Bu lomba yang cocok buat saya, yang sekiranya cocok dengan potensi yang saya miliki kayak gitu. Itu bisa juga konsultasi ke PK. Nah, kalau DPA itu memang adik-adik di sini kan sudah punya dosen pembimbing akademik. Itu khusus untuk akademik aja dan itu terkait dengan perkuliahan ya. Perkuliahan di mana adik-adik nanti program mata kuliahnya apa aja, proses selama perkuliahan. Kalau BK ini selain di bidang akademiknya sendiri itu kalau adik-adik misalnya ada kendala dalam belajar, kemudian nilainya rendah, itu sebenarnya saya juga memantau ya adik-adik ya dalam proses akademik itu. Oh yang sering masuk di kategori remedi kayak gitu, itu yang jadi perhatian dan nanti di akhir semester bisa jadi kami bukan panggil ya, tapi kami dampingi gitu ya. Jadi kami membuka kesempatan buat adik-adik yang konsultasi mengenai kalau di bidang akademiknya adalah terkait dengan kendala atau kesulitan dalam belajar begitu. Jadi ada dari segi akademik, sosial, pribadi maupun karir ya untuk persiapan setelah lulus. Begitu. Jadi pentingnya bimbingan konseling ini untuk memiliki ruang yang aman dan untuk bercerita itu untuk mahasiswa itu bagaimana ya? Kenapa? Oke.
Nah, jadi kita sebenarnya itu kalau kita hidup kan pasti nggak lepas dari namanya masalah ya adik-adik. Saya tanya dulu, coba masalah itu apa sih? Sesuatu yang berat, yang Nah, dialami yang berat. berat, Nah, dan harus dicari solusinya. oke. Selain itu, masalah Apa ya? gini, coba misalnya adik-adik berangkat ke kampus nih. Nah, di perjalanan ke kampus sebenarnya adik-adik ini pengennya cepet nyampe kan. Misalnya, oh saya berangkat 6:30 nih, kira-kira nanti jam 7 itu udah sampai gitu ya. Tapi di tengah perjalanan adik-adik ini ban motornya bocor gitu. Nah, itu kira-kira masalah nggak? Iya, masalahnya. Jadi masalah apa? Sesuatu yang menghalangi untuk berjalan terus. Ya, betul. Jadi memang menghalangi. Di samping itu adalah harapannya adik-adik tadi kan berangkatnya lancar ya. Sampai kampus itu lancar nih, jam 7 udah sampai nih gitu. Tapi ternyata di luar prediksi gitu ya. Adik-adik nggak sampai jam 7 lebih karena ada ban motornya tadi mau ke bocor gitu ya, ban motornya bocor. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi di situ adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya nggak sih? Harapannya adik-adik pengen sampai kampus tepat waktu. Tapi ternyata kenyataan yang adik-adik hadapi dan itu di luar prediksinya adik-adik, itu kan yang menghambat menuju tujuan tersebut. Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya masalah adalah kesenjangan antara harapan kita dengan kenyataan yang terjadi. Itu sih sebenarnya, itu apa ya? Basic gitu ya, basic pemahaman dasar dari masalah itu. Nah, kita mau nganggap masalah itu besar ataupun kecil, itu sebenarnya dari kita sendiri gitu. Itu permasalahan, aduh berat banget nih, aduh nanti dimarahin dosen gini gitu kan. Kalau soalnya telat gitu. Kalau misalnya tadi jam 7 nih harusnya nyampe, tapi di situ kan belum ada perkuliahan, nggak masalah, masih aman kan. Misalnya kuliahnya baru mulai jam 8, jadi masih ada 1 jam. Dan kemungkinan udah selesai lah ya tambal bannya itu gitu. Tapi kalau jam itu ternyata telat kayak gitu-gitu kan, berarti adik-adik harus mencari solusi. Pertama harus memberitahu dosennya, ya kan, biar masalahnya nggak tambah gede, ya nggak sih? Nah, gitu, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita kendalikan itu kita kendalikan dulu dari masalah yang ada, itu sih, gitu. Itu yang pertama. Dan yang menjadi penting, kenapa BK ini hadir gitu ya? Kenapa kita butuh tempat yang nyaman atau tempat mencari solusi atau mencari bantuan untuk menyelesaikan masalah kita ya, dengan kita salah satunya bercerita gitu. Kalau masalah tambal ban tadi kan salah satu contoh ya adik-adik ya. Kalau di perkuliahan kan masalahnya lebih dari itu kayak gitu. Jadi masalah itu menjadi berat atau ringan atau sedang atau sangat mengganggu pikiran kita itu tergantung asumsi kita, tergantung bagaimana cara kita memandang masalah itu gitu ya. Dan pikiran kita itu pasti banyak kan. Duh, kenapa sih kok terjadi ini? Kenapa sih kok gini gitu kan. Itu kan sebenarnya berisik ya kepala kita. Pikiran kita itu kan berisik. Nah, itu yang mungkin bisa mempengaruhi masalah itu menjadi besar gitu. Jadi POV kita yang banyak itu membuat masalah ini semakin berat sebenarnya. Nah, makanya kalau ketika masalah itu sudah membesar ya, atau pikiran kita ini semakin berisik, kemudian kita buntu lah ya, menemui jalan buntu. Nah, penting sekali kita mencari bantuan. Nah, bantuan terdekat kalau yang di kami ya di prodi kebidanan ini sendiri adalah ya melalui tim BK seperti itu. Selanjutnya, ini kan tadi untuk setiap mahasiswa itu pasti mengalami tantangan yang berbeda-beda. Dari pengalaman Ibu, tantangan yang paling sering ditemui oleh Ibu itu seperti apa? Oke, jadi
ini juga merupakan kerahasiaan ya dari BK. Jadi kami menjawabnya secara umum saja. Jadi mungkin ada beberapa aspek yang itu dari, kalau sejauh ini yang saya tangani sebagai tim BK adalah masalah pribadi yang mengganggu ke perkuliahan, seperti itu sih. Kalau masalah akademik sejauh ini di prodi kebidanan sendiri masih di level DPA, jadi masih sampai level DPA, belum sampai ke level BK seperti itu. Berarti sebenarnya tidak sedikit juga ya Ibu mengalami tantangan yang berat untuk di akademiknya saat sebagai mahasiswa ini. Tapi kebanyakan mahasiswa itu sekarang kan Gen Z ya Ibu. Jadi mereka suka memendam perasaannya sendiri dan mereka itu merasa sungkan untuk bercerita. Itu pandangan Ibu mengenai hal ini bagaimana? Itu sebenarnya wajar ya adik-adik ya. Setiap kita ini kan, setiap kepala ya punya pikiran masing-masing, punya manajemen emosi maupun manajemen ketika menghadapi masalah itu masing-masing, punya caranya masing-masing gitu ya. Dan setiap orang itu tidak berani ya, tidak semua orang itu berani mengungkapkan masalah itu kepada orang lain. Kadang lebih baik merasa ya udah deh, nggak perlu deh cerita, ya udah ini buat saya aja gitu ya, untuk dikonsumsi diri sendiri kayak gitu ya. Tapi sebenarnya masalah itu diceritakan, kadang adik-adik merasa lebih lega gak setelah menceritakan masalah itu? Iya, lebih lega ya. Nah itu karena kita itu sudah merasa itu salah satu, kalau misalnya bebannya segini, kalau udah cerita tuh bebannya jadi agak turun gitu. Bukan berarti kita mau mencari orang yang peduli sama masalah kita, atau kita mencari validasi atau merasa dikasihani gitu ya. Tapi sebenarnya kita butuh bantuan, itu sih. Itu sebenarnya yang poin pentingnya ya. Nah, sebenarnya wajar kok adik-adik memang merasa sungkan atau kurang nyaman untuk bercerita. Tapi yang perlu adik-adik ketahui adalah kami di sini di Fakultas Kedokteran itu sudah menyediakan ruang BK di lantai 2, tepatnya di ruang X02 kalau nggak salah ya, di sebelahnya musola. Jadi di sebelah musola itu ada ruang dekan. Di dalam ruang dekan tersebut ada beberapa ruang ya. Salah satunya ruang BK, dan itu tempatnya tersembunyi adik-adik. Nah di situ adik-adik bisa dengan leluasa menceritakan masalahnya tanpa takut untuk diketahui orang lain gitu. Karena kami iya betul, jadi lebih private, rahasia gitu ya, nyaman, aman gitu. Jadi kalau mau janjian pun kan ya nggak teman-temannya yang lain kan nggak tahu kan gitu. Kecuali adik-adik mau cerita nih, aku mau ke BK nih gitu, kayak gitu kan. Berarti dari adik-adik sendiri yang cerita kayak gitu. Jadi kami sudah menyediakan tempat yang insya Allah nyaman, aman buat adik-adik. Karena data yang masuk ke BK itu juga kami rahasiakan. Begitu. Datanya manual adik-adik. Jadi berupa kertas, form gitu ya. Nanti kita tulis datanya. Karena bukan berbentuk online yang bisa diakses siapapun gitu, enggak. Jadi datanya manual, paper based gitu ya. Terus jadi menurut Ibu, apa yang perlu dipahami mahasiswa agar mereka itu tidak ragu untuk memanfaatkan layanan ini? Oke. Ya itu tadi ya. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika masalah itu sudah semakin berat dan itu sampai ngefek ke fisik kita ya. Kadang pusing, ya kan adik-adik pusing, adik-adik capek fisik, pegel. Itu sebenarnya tubuh itu ngasih alarm. Kamu lo capek gitu ya. Kamu tuh waktunya istirahat gitu ya. Pikirannya juga loh, jangan istirahat fisik tidur, tapi pikirannya masih kemana-mana. Itu kan namanya nggak istirahat ya adik-adik. Sebenarnya iya itu. Makanya sebenarnya tubuh itu alarm yang paling jujur buat kita. Kalau udah ngerasa capek, pegel-pegel, nyeri gitu ya, terus
kita pusing, ya itu waktunya istirahat dulu, nggak apa-apa kok istirahat sejenak, habis itu nanti bangkit lagi, ya gitu. Itu menurut saya jeda yang penting kita ambil gitu ya adik-adik ya, gitu. Tapi kalau memang sudah tidak kuat gitu ya, memang butuh bantuan untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahannya, yaitu ke BK gitu. Ditambah adik-adik sekarang sudah punya pendamping sebaya, ya kan? Di angkatannya adik-adik ya, sudah ada pendamping sebaya. Nah, itu juga bisa melalui itu dulu gitu ya. Kalau misal sungkan ke dosen mungkin ya, nanti pendamping sebaya ini bisa koordinasi bersama saya, karena kami juga harus tahu, tim BK ini juga harus tahu permasalahan apa saja yang terjadi di kalangan mahasiswa biar tidak melebar gitu ya. Takutnya masalahnya ini bergesekan antara satu dengan yang lain, yang akhirnya malah tambah besar gitu. Kayak gitu, itu juga kita menghindari itu. Makanya nanti kalau mungkin ke BK tingkat dosen masih sungkan atau ragu gitu ya, atau ya merasa masih sungkan gitu ya karena masalahnya kok nggak terlalu besar mungkin ya gitu ya. Nah, itu bisa ke pendamping sebaya dulu gitu ya, pendamping sebaya, kemudian nanti pendamping sebaya koordinasi ke kami seperti itu. Dan dosen BK yang ada di fakultas ini adalah dosen BK perwakilan dari setiap prodi. Jadi di masing-masing prodi di fakultas kedokteran ini mempunyai tim BK gitu, yang tergabung di dalam BK fakultas, dan kami ada jadwalnya di ruang BK itu sudah tertempel adik-adik. Senin jadwalnya siapa, Selasa siapa. Kebetulan saya dari prodi kebidanan ini Selasa dan Kamis gitu. Tapi misal di luar jadwal pun itu boleh. Oh, berarti harus itu menghubungi dulu. Iya, betul, janjian dulu. Selain membantu mahasiswa dalam menghadapi permasalahan tertentu, peran dari bimbingan dan konseling ini dalam mendukung perkembangan diri dan proses belajar mahasiswa itu bagaimana? Oke, kalau terkait pengembangan diri itu tadi seperti yang saya contohkan ya, terkait lomba mungkin ya, atau mengenali potensi. Ini sebenarnya saya ini bakatnya apa sih, Bu? Gitu. Nah, itu juga bisa diskusi. Kalau mau mengembangkan dirinya, mungkin belum tahu nih, saya tuh suka ini. Nah, mungkin kami bisa mengarahkan adik-adik, oh ikut UKM ini nih, kan di Unesa banyak sekali ya UKM yang non akademik ya, kayak tari ataupun olahraga dan sebagainya gitu ya, musik ataupun di bidang seni kayak gitu kan banyak ya adik-adik, atau kepenulisan gitu, yang suka nulis gitu, itu kan bisa diskusi dengan tim BK untuk sebaiknya ini saya memilih UKM apa kayak gitu, itu sebenarnya bisa gitu ya. Itu salah satu contoh untuk pengembangan diri. Jadi diskusi juga. Makanya tadi bimbingan dan konseling itu, bimbingan sebagai upaya preventif ya, konselingnya sebagai kuratif atau penanganan ketika ada masalah. Kalau yang kayak gini kan berarti kalau terkait pengembangan soft skill itu kan bisa ke bimbingannya gitu ya, diskusi sebaiknya ini ikut pengembangan minat bakat apa, dan nggak selalu harus di bawah naungan Unesa gitu ya. Mungkin adik-adik mau ikut sertifikasi atau pelatihan kepenulisan di luar kayak gitu. Tapi kalau udah tahu bakatnya, misalnya kalau bakatnya nulis gitu ya, itu boleh banget gitu. Selanjutnya, apa saja bentuk pelayanan atau pendampingan yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui bimbingan konseling ini? Oke, jadi kalau melalui kami ya secara langsung, ketemu secara langsung itu bisa WA dulu pertama. Kemudian nanti yang bisa didapatkan yaitu tadi ya, bimbingan meliputi permasalahan-permasalahan terkait perkuliahan atau di bidang akademik. Kemudian ada sosial, pribadi, maupun karir gitu ya. Nah, selain itu, selain melalui konsultasi secara langsung, adik-adik juga bisa lewat aplikasi gitu ya yang ada di SSO. Ada kan Ansia AI. Nah, itu sebenarnya adik-adik bisa juga langsung curhat di situ ya, buat yang masih ragu atau sungkan nih mau
ketemu saya gitu ya, misalnya mau janjian dengan saya boleh pakai NCA AI itu. Kalau masih curhat-curhatan gitu ya misalnya gitu boleh. Tapi yang penting dipahami adalah AI ini nggak punya perasaan, dia nggak punya naluri, nggak punya nafsu juga kan. Jadi ya beda kalau adik-adik mau konsul dengan AI beda dengan ketika konsultasi secara langsung dengan manusia yang punya rasa gitu ya gitu. Kemudian selain itu ada di menu satu UNESA ya yang secara online, tapi itu datanya akan masuk ke tingkat universitas. Jadi BK di tingkat universitas. Kalau yang menu konseling di satu UNESA maupun di SSO kan juga ada ya, ada ya e-konseling. Nah, itu masuknya nanti ke data UNIO gitu. Baik Ibu, jika seorang mahasiswa itu merasa kesulitan secara akademik sampai dia kehilangan motivasi belajar, nah itu langkah pertama apa yang harus dilakukan? Oke, jadi pertama ini bisa diterapin ke semua masalah yang adik-adik alami ya. Jadi ambil jeda dulu. Jadi kalau dapat masalah, oke, jangan langsung, aduh ini gimana, enggak. Jeda dulu, coba dipikir dulu gitu ya. Ditanyain sama dirinya sendiri ya, self-talk. Ini apa sih yang aku rasakan kalau kena masalah ini kayak gitu ya. Misalnya apa ya masalahnya, bisa kasih contoh? Nilainya jelek, iya, terpuruk gitu ya mungkin. Tadi contohnya nilainya jelek gitu ya. Yang pertama memang yang kita rasakan ketika mendapat nilai jelek pasti terpukul, sedih gitu ya, ngerasa gagal gitu. Nah, itu yang pertama kita tanyakan ke diri kita, apa yang kita rasakan dari masalah gitu ya. Yang kedua, setelah kita tahu kalau kita sedih, terpukul, merasa gagal, itu apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu yang perlu kita tanyakan ke diri kita. Oh, nilainya itu jelek karena apa? Penyebabnya apa? Gitu. Mungkin kita belajarnya SKS, sistem kebut semalam sebelum ujian gitu ya. Ya kan numpuk ya di otak kita punya maksimal kapasitasnya gitu ya untuk mengingat, untuk memahami gitu ya. Itu dari situ kan kita, oh iya ya memang aku belajarnya SKS, kurang aku ada yang belum paham, kurang diskusi sama teman mungkin ya gitu ya. Atau kurang memahami soalnya, itu juga bisa. Atau kehabisan waktu saat mengerjakan soal yang bikin nilainya juga jelek, itu kan juga banyak sekali sebenarnya kemungkinan. Makanya selain kita nanya sama diri kita apa yang kita rasakan, selanjutnya apa yang sebenarnya terjadi, itu dari kita melihatnya dari banyak POV gitu ya. Terus apa yang bisa kita kendalikan sebenarnya? Ya cara belajarnya kita gitu ya. Kemudian selain itu, apa langkah yang bijak ya, yang kita perlu lakukan setelah kita udah sadar nih penyebab-penyebabnya tadi apa, kemudian yang bisa kita kendalikan, atau strategi kita tuh gimana biar kita nggak menghadapi masalah itu lagi gitu kan. Nah itu kan ya dengan cara belajarnya bertahap. Kalau pulang kuliah, dibaca lagi materinya. Itu lebih nampol, ya nggak sih? Kalau kita ibaratnya masih hangat nih gitu ya, masih tadi habis dijelasin masih fresh gitu ya, masih inget tadi catatannya apa. Mungkin yang anak tipe-tipe audio yang suka mendengar sambil direkam nih dosennya, itu didengerin lagi, diputar lagi, itu bikin rangkuman sendiri kayak gitu-gitu. Atau dari catatan-catatan kita ketika menyimak dosen, itu juga bisa. Jadi sepulang kuliah adik-adik bisa membaca catatan itu. Oh ya ini tadi bahas ini, oh ya tadi masih ada yang bisa diingat, ditambahin lagi catatannya kayak gitu. Itu juga sangat membantu. Jadi ketika ujian itu tiba di akhir blok gitu ya, karena banyak ya sub CPMK-nya, itu adik-adik udah punya tabungan ingatan dari setiap sub CPMK itu gitu. Ketika ujian tiba, adik-adik nggak perlu lagi bukain PPT dosen masing-masing berapa puluh PPT misalnya. Nah itu
nggak perlu kayak gitu, tapi tinggal mengulang-ulang aja, mengulang-ulang yang penting. Oh ya ini, karena apa? Ketika kita pulang kuliah udah punya bekal yang udah ibaratnya kita nulis di otak kita gitu ya, ini sekian segini. Oh kemarin nyambung sama ini. Nah gitu caranya. Jadi langkah bijaknya ya gimana kita menyusun strategi lagi kalau biar nggak terjadi itu gitu ya, biar nilainya nggak buruk lagi kayak gitu. Terus yang pasti ya setelah kejadian pasti kan kita harus bisa mengambil apa sih hikmah dari nilainya jelek yang kita anggap itu masalah gitu ya. Itu hikmahnya apa? Oh ya itu tadi. Oh aku berarti harus banyak belajar. Oh aku dengan sistem belajarku yang SKS ternyata nggak efektif nih. Aku remedi nih kayak gitu. Nah itu harus dievaluasi gitu ya hikmahnya. Oh aku nggak boleh menggampangkan, aku nggak boleh menyia-nyiakan waktu kayak gitu ya. Itu juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah yang kita hadapi. Nah untuk gimana kalau udah kejadian gitu ya, gimana kalau udah kejadian itu nilainya buruk ya, gimana kita memperbaiki itu di remedi biar remedinya itu juga bagus gitu ya, nilainya bagus walaupun ada maksimal remedi ya nilainya 79 walaupun sebagus apa itu kalau kita udah remedi ya 79 nilainya kayak gitu, tapi setidaknya itu sudah bagus gitu loh dek. Artinya kalian dari masalah itu lebih baik gitu loh strateginya untuk tidak menemui masalah yang sama gitu. Dan masalah itu adalah selain kesenjangan harapan dan kenyataan ya seperti yang saya bilang di awal tadi, masalah ini adalah suatu proses pendewasaan juga. Nah, pendewasaannya dari mana? Dari bagaimana kita mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap masalah yang hadir ke kita. Lalu bagaimana proses yang perlu dilakukan mahasiswa apabila ingin berkonsultasi atau mengakses layanan bimbingan dan konseling di kebidanan saya? Ya, jadi ada dua cara ya adik-adik ya. Yang pertama adik-adik bisa langsung menghubungi tim BK dengan janjian dulu via WhatsApp gitu ya. Atau melalui DPA dulu. Jadi misalnya curhat sama DPA, kemudian kalau Bu saya mau ke BK gitu, itu juga bisa. Jadi dari DPA-nya yang menyarankan ke BK gitu. Jadi ada dua cara gitu ya. Jadi nanti lewat ibu DPA dulu itu dikonsultasikan ke ibu DPA-nya ya. Boleh kayak gitu. Jadi Bu saya mau ke BK ya gitu. Jadi DPA juga harus tahu adik-adik, harus tahu. Karena orang tuanya, ibaratnya orang tuanya adik-adik di sini, di Unesa ini ya DPA gitu. Jadi harus tahu detailnya gitu ya. Oke, baik Ibu, sebagai penutupnya, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, tetapi masih merasa takut atau ragu untuk disampaikan langsung ke BK? Jadi yang perlu dicatat ya oleh adik-adik adalah masalah itu akan menjadi besar ketika kita tidak memahami masalah itu dan ketika pandangan kita terhadap masalah itu sudah melebar kemana-mana. Nah makanya kalau udah nggak kuat, udah nggak merasa butuh bantuan, datanglah ke pendamping sebaya ataupun tim BK. Karena kami akan membantu ya mengarahkan atau mencari solusi dari permasalahan adik-adik itu dari berbagai POV gitu. Baik Ibu Mika, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode. Terima kasih kepada narasumber kami yang sangat menginspirasi bagi teman-teman dan sudah menjawab semua pertanyaan yang kalian ajukan di situs Instagram. Jadi semoga jawaban tadi itu bisa menjawab pertanyaan kalian. Saya selaku moderator dan Ibu Mika pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.